Hey, kamu tahu nggak? Masing-masing kaki manusia punya 72.000 ujung saraf dan 26 tulang yang membantu kita berdiri tegak dan berjalan. Kaki juga punya 250.000 kelenjar keringat yang bisa menghasilkan sampai 200 ml keringat setiap hari. Bau. Tulang di kaki terus tumbuh dan berkembang sampai kita berumur 21 tahun. Tapi semakin kita tua, peredaran darah di kaki kita tidak sebaik sebelumnya. Jadi, kita mungkin butuh bantuan untuk membuat kaki tetap nyaman dan hangat. Salah satu cara termudah untuk merawat kaki adalah dengan menggunakan cabai. Cabai mengandung komponen bernama capsaicin. Saat kamu makan sesuatu yang mengandung capsaicin, zat itu meningkatkan peredaran darah di tubuhmu. Jadi, nambahin rawit ke hidangan favoritmu adalah cara alami untuk menghangatkan seluruh tubuhmu termasuk kaki. Ini juga alasan kamu sebaiknya jangan makan pedas waktu cuaca panas. Lahan meningkat, tapi dalam beberapa kasus, sensasi hangat ini bisa langsung terjadi. Kiat ini sangat berguna saat cuaca dingin. Kalau kamu sudah mencoba segala cara untuk menghangatkan kakimu saat cuaca dingin, tapi nggak ada yang membantu, cobalah ini. Taburkan bubuk cabai di kaki atau di dalam kaos kaki, lalu sebarkan ke seluruh kaki dan jari kaki. Trik sederhana ini bisa membantumu meningkatkan kualitas tidur. Tapi perhatikan jumlahnya juga ya. Kalau terlalu banyak, kamu bisa kepanasan. Setengah sendok teh di tiap kaki seharusnya cukup untuk permulaan. Lalu pelan-pelan tambah jumlahnya sampai kamu mendapatkan kehangatan yang pas. Kakimu pasti akan berterima kasih karena sudah dirawat. Tapi ada beberapa sisi negatif dalam kiat ini. Hal ini mungkin akan membuat kaos kaki putihmu jadi merah dan bikin kakimu jadi orange. Kakimu pun akan menyerap aromanya. Kalau nggak suka aroma cabai, kamu mungkin sebaiknya membalut kaki dengan bawang putih halus saja. Itu bisa menghangatkan kaki dan membantu menyembuhkan luka. Dan kalaupun ada monster berbulu yang mau memangsa kakimu, aroma bawang putih dan cabai mungkin bisa bikin dia ilfeel. Susu dan madu juga bisa dipakai dalam rutinitas kecantikan rumahan untuk kakimu. Masukkan kaki ke dalam baskom berisi air hangat, lalu tuangkan segelas susu hangat. Kemudian, tambahkan 1-2 sendok makan madu dan maksimal 6 tetes minyak esensial. Misalnya lemon, pinus, atau cemara. Setelah setengah jam, kakimu bakal jauh lebih enakan dan lembut. Buat yang kakinya sering kapalan, kamu mungkin suka resep ini. Ambil sebaskom air hangat, tambahkan 2 sendok makan white clay, 2 sendok makan sabun cair, dan 1 sendok amonia. Rendam kakimu kurang lebih 20 menit, lalu oleskan krim pelembab. Hasilnya, kulit bakal lebih halus dan lebih tahan dari kerusakan. Tapi kalau kamu nggak mau pakai banyak bahan, coba rendaman oatmeal. Tuangkan 1-2 gelas oat dengan takaran air mendidih yang sama. Lalu diamkan selama sekitar 20 menit. Selanjutnya, aduk oat di dalam baskom air panas dan rendam kakimu selama 20 menit. Oatmeal bisa melembutkan kulit dan membantu menyiapkan kulit kering untuk perawatan kikir kaki. Pati juga bisa melakukan hal serupa, yakni mencegah pecah-pecah dan melembutkan kaki. Ambil sebaskom air hangat dan tambahkan 1 sendok besar pati. Rendam kaki di baskom selama 20 menit. Perawatan ini sebaiknya dilakukan sebelum tidur karena bisa membantu tubuh untuk rileks juga. Sepatu pertama diciptakan kira-kira 40.000 tahun lalu. Sepatu tertua ditemukan terkubur di sebuah gua di Armenia. Tapi meski kita sudah lama mencoba menyempurnakannya, belum ada desain sepatu yang sempurna. Sampai sekarang, orang-orang masih aja kena mata ikan dan kapalan. Kapalan sering terbentuk di telapak kaki, karena bagian ini selalu menahan tekanan seluruh tubuh waktu kamu bergerak. Gak heran sih, di hari-hari tertentu, kakimu bahkan menanggung beban kira-kira setara 2 gajah Afrika. Dan kalau pakai sepatu hak tinggi, kamu menambah beban ini sebesar 75%.
Kalau kamu lihat gajah Afrika pakai sepatu hak tinggi, mungkin kamu punya masalah lain. Sekarang ini sepatu hak tinggi mungkin dianggap aksesori wanita, tapi awalnya sepatu ini dipopulerkan oleh pria Persia. Kesatria memakainya di pertempuran supaya kelihatan lebih maskulin. Lalu wanita mengadopsi tren sepatu hak tinggi ini tak lama setelahnya. Sebenarnya kapalan itu cuma area kulit yang menebal dan terbentuk karena gesekan atau tekanan. Dalam kebanyakan kasus, kapalan bisa diobati di rumah. Kalau kamu pakai sepatu nggak nyaman yang menggesek kakimu seharian, kunyit bisa membantu meredakan sakit dan mempercepat proses pemulihannya. Untuk membuat salep kunyit, ambil 1 sendok makan kunyit bubuk dan 1 atau 1,5 sendok makan madu. Buat campuran kental dan oleskan di area kapalan. Diamkan sambil diangin-anginkan sampai olesannya kering, lalu bilas. Oleskan 2 kali sehari. Kunyit punya zat antibakteri yang seharusnya bisa menyembuhkan kapalan dalam beberapa hari saja. Perawatan spa yang bisa kamu buat di rumah bukan cuma masker dan rendaman. Kamu juga bisa memijat kakimu dengan bahan-bahan dari dapur. Isi botol plastik dengan air panas, lalu tutup. Letakkan botol di lantai dan gulirkan dengan kakimu. Tekan sedikit sampai ototmu terasa rileks. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama dengan bola tenis, apel keras, atau bawang bombay. Latihan ini adalah cara bagus untuk menenangkan sistem saraf dan mencegah kaki rata. Kalau kakimu pegel sehabis jalan lama, kamu bisa memijatnya dengan sendok makan yang sudah didinginkan. Taruh es di sendok, tunggu sampai dingin, lalu urutkan bagian belakang sendok di seluruh kaki. Pedikur biasa memang kelihatannya nggak perlu dan berlebihan, tapi itu bisa membawa manfaat kesehatan untuk pria dan wanita. Pijatan kaki meningkatkan peredaran darah, sementara merapikan kuku secara profesional mencegah masalah seperti kuku kaki yang tumbuh ke dalam. Dan pasti senang rasanya melihat kuku kaki yang rapi serta cantik. Aku sih gitu. Di banyak negara beriklim hangat kayak kita, salon kuku memakai akuarium khusus dengan ratusan ikan sebagai bagian dari proses pedikur. Ikan yang dikenal sebagai Gara rufa ini nggak punya gigi dan mulutnya sempurna untuk membersihkan kulit kering dari kaki manusia. Ikan-ikan ini bertindak seperti penyedot debu kecil dan membersihkan kotoran. Tapi di beberapa wilayah seperti UK atau beberapa bagian Amerika, prosedur ini dilarang karena dianggap nggak etis. Selain itu, ikannya juga nggak dibersihkan setelah dipakai, sehingga meningkatkan risiko penyebaran infeksi. Karena itu, sebelum menyetujui layanan ini, sebaiknya tanyakan dulu ya dokumen legalitas praktik mereka ke manajer tempat itu. Kalau kamu lebih suka merawat kuku kakimu di rumah, pastikan kamu memotongnya lurus supaya kuku nggak tumbuh ke dalam dan mencegah iritasi serta pembekakan. Menumbuhkan kuku terlalu panjang meningkatkan risiko berbagai masalah kuku. Jadi, cobalah potong kuku kakimu setidaknya setiap 6-8 minggu sekali. Kalau kamu penasaran kenapa kakimu bisa geli, itu karena kaki dipenuhi dengan ratusan ribu saraf. Wah, banyak ya. Respon geli bisa beragam pada setiap orang, tapi sebagian orang punya kaki yang secara alami lebih geli daripada yang lain. Para ilmuwan percaya sifat ini ada hubungannya dengan gen. Mereka juga memastikan kaki yang geli bisa membawa manfaat kesehatan karena menimbulkan rasa senang dan mengurangi kecemasan. Tapi nggak semua orang di dunia suka merawat kaki mereka atau bahkan melihatnya. Sebagian orang hidup dengan kondisi unik yang disebut podophobia. Kaki bikin mereka ngerasa jijik banget, takut parah, dan bahkan ngamuk-ngamuk. Orang dengan podophobia bisa loh marah cuma dengan melihat foto kaki, ngobrol soal kaki, dan bahkan membaca tentang kaki. Dalam beberapa kasus, podophobia bisa membuat orang kesulitan menyentuh kakinya sendiri, memakai kaos kaki, dan mencuci kaki. Para ilmuwan nggak tahu asal dari fobia ini, tapi terapi profesional bisa membantu pasien mengurangi kecemasan. Kalau aku sih, seringnya berusaha menjauhkan kakiku dari mulutku aja.